Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aiman Anas Said, NPM 1903 10 10 118, dan partner saya. Saya Galang Ananda Putra, NPM 19031010117. Kami dari sesi C2 Grup F. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai modul praktikum sterilisasi dan pembuatan zat pada praktikum mikrobiologi industri. Yang pertama yaitu terkait pendahuluan. Nah, latar belakang kita melakukan praktikum ini yaitu yang kita ketahui. Dalam kehidupan sehari-hari, informasi yang diperoleh pada bidang mikrobiologi itu sangatlah penting. Baik dalam melakukan analisis mikrobiologi, sterilisasi itu merupakan suatu hal yang sangat mutlak perlu dilakukan. Nah, sterilisasi dalam mikrobiologi ini adalah suatu proses yang bertujuan untuk mematikan semua mikroorganisme yang terdapat pada atau di dalam suatu benda ataupun bahan tersebut. Nah, secara umum, teknik sterilisasi ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada metode pemanasan, metode penggunaan bahan kimia, dan metode penyaringan atau filtrasi. Nah, penerapan atau pengaplikasian proses sterilisasi dalam dunia industri ini sangatlah banyak. Contohnya tuh salah satunya pada industri makanan, yaitu digunakan untuk menentukan jaminan kesehatan dan kualitas bahan makanan yang diproduksi pada industri tersebut. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka mempelajari proses sterilisasi dan pembuatan zat ini sangatlah penting. Oleh karena itu, praktikum ini dilakukan. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Yang pertama, tujuan dari praktikum kami untuk mengetahui atau mengenal proses sterilisasi pada suatu alat dan bahan. Yang kedua, untuk mengetahui proses-proses sterilisasi menggunakan alat autoclave secara tepat dan benar. Yang ketiga, untuk memahami proses-proses atau tata cara dalam pembuatan zat secara benar. Untuk selanjutnya yaitu manfaat dari praktikum kami. Yang pertama, agar praktikan dapat menerapkan prinsip-prinsip pada proses sterilisasi dan pembuatan zat dalam dunia industri, khususnya industri bioteknologi. Yang kedua, praktikan dapat mengetahui jenis-jenis proses sterilisasi alat dan bahan yang akan digunakan. Yang ketiga, praktikan dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses sterilisasi dan pembuatan zat. Next. Selanjutnya yaitu terkait pembahasan apa saja yang dilakukan dalam praktikum ini. Sebelum kita lebih jauh mengenai sterilisasi dan pembuatan zat, kita harus mengetahui istilah-istilah dalam pengendalian mikroba. Istilah tersebut dibagi menjadi beberapa bagian, ada sterilisasi, disinfeksi, antiseptis, germisida, bakterisida, dan bakteriostatis. Kalau untuk sterilisasi sendiri, itu merupakan suatu proses untuk menghilangkan atau memusnahkan suatu atau semua mikroorganisme yang terdapat pada suatu benda ataupun alat, termasuk pun spora bakteri. Sedangkan disinfeksi ini merupakan suatu proses untuk memusnahkan semua mikroorganisme yang bersifat patogen kecuali spora bakteri. Sedangkan antiseptis itu merupakan suatu proses yang digunakan untuk mencegah atau melawan pertumbuhan jasad renik. Kalau untuk bahannya sendiri, itu kita bisa sebut dengan antiseptik. Kalau germisida itu merupakan satu bahan kimia yang mempunyai efek untuk membunuh mikroorganisme. Nah, kalau germisida ini dibagi menjadi dua, ada disinfektan sama antiseptik. Kalau antiseptik ini digunakan untuk jaringan ataupun kulit, sedangkan disinfektan ini digunakan untuk benda-benda mati. Selanjutnya ada bakterisida. Nah, bakterisida ini merupakan suatu zat kimia yang digunakan untuk membunuh bakteri. Kalau selanjutnya ada bakteriostatis. Nah, untuk bakteriostatis ini merupakan suatu kondisi yang terjadi akibat penggunaan zat antibakteri yang hanya menghambat pertumbuhan bakteri, sehingga bakteri tersebut bertumbuh dengan pertumbuhan yang konstan ataupun statis, sehingga disebut dengan namanya bakteriostatis. Untuk selanjutnya ada sterilisasi dengan metode kimia. Sterilisasi dengan metode ini yaitu memaparkan alat atau bahan yang mengandung mikroorganisme terhadap suatu senyawa kimia, sehingga dengan reaksi tertentu dapat membunuh atau menghentikan pertumbuhan mikroorganisme tersebut tanpa merusak bahan atau alat yang disterilisasikan. Selanjutnya itu ada sterilisasi menggunakan metode fisika. Nah, untuk metode fisika ini dibagi menjadi beberapa bagian. Untuk yang pertama, ini menggunakan pemanasan udara panas atau yang biasa kita sebut atau kita biasanya menggunakan alat oven, yaitu pada suhu rentang 160 sampai 180 derajat Celcius selama 1,5 jam kurang lebih. Kemudian ada uap air bertekanan. Contohnya ini kita menggunakan alat autoclave dengan tekanan biasanya 2 atm dan temperatur yang disesuaikan.
Kemudian ada pemijaran. Nah, pemijaran ini merupakan suatu proses sterilisasi yang umumnya digunakan pada bahan ataupun benda yang bersifat logam dengan cara memaparkan benda tersebut terhadap api hingga berwarna kemerahan. Contohnya ini penggunaan dalam sterilisasi ozon. Kemudian ada sinar-sinar bergelombang pendek. Sinar-sinar bergelombang pendek ini contohnya ada sinar X, sinar gamma, dan iradiasi sinar UV. Untuk selanjutnya ada sterilisasi dengan metode mekanik. Sterilisasi dengan metode ini melakukan proses sterilisasi dengan penyaringan. Sterilisasi secara mekanik ini pada umumnya dikerjakan untuk bahan-bahan yang tidak tahan panas. Contohnya yaitu filtrasi menggunakan saringan yang berpori kecil yaitu berukuran 0,22 mikron atau 0,45 mikron sehingga mikroba dapat tertahan pada saringan tersebut. Contoh dari penggunaannya yaitu serum darah, antibiotik, ekstrak sel, dan gula sederhana. Next. Oke, selanjutnya itu kita salah satu alat yang digunakan dalam proses sterilisasi yaitu alat oven dengan metodenya hot air oven, di mana metode ini diperkenalkan pertama kali oleh Louis Pasteur yang membutuhkan suhu tinggi dan waktu yang cukup lama dalam proses sterilisasinya. Suhunya itu yang tadi saya sebutkan sekitar rentang 160 sampai 180 derajat Celcius dengan durasinya kurang lebih 1 jam sampai dengan 1,5 jam. Nah, berikut adalah contoh alat ataupun gambar alat oven yang biasanya digunakan dalam skala laboratorium. Untuk contoh alat selanjutnya yaitu ada autoclave. Autoclave merupakan alat yang digunakan untuk sterilisasi alat atau bahan dengan menggunakan temperatur dan uap bertekanan tinggi. Alat dan bahan yang biasa disterilisasikan dengan autoclave adalah gelas, keramik, logam atau karet, air, media regen, dan obat-obatan cair. Next. Oke, selanjutnya ini kita bahas mengenai perbedaan antara sterilisasi dan pasteurisasi. Yang pertama, sterilisasi. Sterilisasi itu merupakan suatu proses pemanasan dengan suhu tinggi dan waktu yang cukup lama, sehingga tujuannya ini untuk mematikan semua mikroorganisme yang terdapat pada suatu benda ataupun alat yang pada bahan tersebut, termasuk spora bakteri. Nah, kalau untuk pasteurisasi ini merupakan proses pemanasan dengan mild heat atau dengan suhu yang tidak terlalu tinggi, berkisar kurang dari 100 derajat Celcius, dengan tujuan untuk mencegah terdapat perubahan pada nutrisi dan organoleptik pada bahan tersebut. Nah, kalau untuk tujuan dari pasteurisasi ini umumnya itu digunakan untuk memperpanjang masa keluardaluarsa bahan sehingga bahan tersebut dapat disimpan lebih lama. Contoh dari proses pasteurisasi ini umum digunakan pada susu. Untuk selanjutnya ada aplikasi dari sterilisasi. Pada industri makanan biasanya sterilisasi digunakan untuk mensterilkan kemasan pada sebuah produk makanan agar tidak terkontaminasi bakteri sehingga bertahan secara lebih lama. Pada bidang medis biasanya sterilisasi digunakan untuk alat-alat medis, contohnya untuk jarum suntik. Pada bidang mikrobiologi, sterilisasi biasanya diaplikasikan untuk penanaman sebuah bakteri. Oke, selanjutnya itu adalah zat pewarnaan bakteri, di mana pewarnaan gram atau metode gram ini adalah salah satu pewarnaan yang penting dan luas yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu bakteri. Nah, di mana kalau pada metode gram ini bakteri itu dibagi menjadi dua, ada bakteri gram positif dan negatif. Nah, perbedaannya tersebut pada metode bakteri gram positif saat diberikan proses dekolorisasi menggunakan asid alkohol pada umumnya, itu gram positif tidak luntur warnanya, sedangkan pada gram negatif itu warnanya menjadi luntur ataupun bening. Kemudian saat diberikan dengan pewarna safarin, gram positif tetap berwarna ungu, sedangkan gram negatif akan berwarna pink ataupun merah. Nah, hal tersebut didasarkan oleh perbedaan antara bakteri gram positif dan negatif pada dinding selnya, yaitu sebagai berikut. Untuk bakteri gram positif itu terdapat 40 lapisan peptidoglykan atau disebut dengan lapisan murin atau mukopeptida yang merupakan 50% dari bahan dinding sel.
Kalau untuk bakteri gram negatif itu terdapat 1 atau 2 lapisan yang merupakan 5-10% dari bahan dinding sel. Nah, yang kedua, untuk bakteri gram positif, dinding selnya itu terdapat asam teicoat dan teicoronat. Sedangkan bakteri gram negatif itu dinding selnya terdapat lipoprotein dan selaput luar. Nah, contoh dari bakteri gram positif ini ada yang bisa kita lihat sesuai dengan PPT. Sedang bakteri negatif ini juga yang bisa kita ketemu yaitu Escherichia coli. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pada percobaan kali ini. Yang pertama yaitu jumlah dan lokasi mikroorganisme. Jumlah mikroorganisme yang lebih banyak memerlukan waktu sterilisasi yang lebih panjang. Untuk instrumen yang terdiri atas beberapa bagian juga harus dipisahkan. Yang kedua ada resistensi mikroorganisme seperti spora bakteri. Yang ketiga ada faktor fisik dan faktor kimia seperti suhu, pH, kelembapan, dan tekanan udara. Yang keempat ada durasi paparan. Semua permukaan dan rongga di dalam instrumen harus terkena kontak pemanasan saat proses sterilisasi. Yang kelima ada biofilma yang diproduksi mikroba untuk melindungi dirinya sehingga sulit untuk disterilisasikan. Next. Selanjutnya ada pembuatan zat pada Fehling B. Fehling B ini digunakan untuk pada percobaan ini digunakan untuk mengidentifikasi glukosa dan sukrosa. Selanjutnya yaitu kristal violet digunakan sebagai zat pengecat. Yang ketiga unsur kristal violet pada percobaan ini digunakan juga sebagai zat pengecat. Acid alkohol, lovat methylene blue, dan glukol iodin juga digunakan sebagai zat pengecat. Sedangkan untuk Fehling A digunakan untuk mengidentifikasi glukosa dan sukrosa. Next. Oke, selanjutnya yaitu mengenai tambahan yang kita peroleh setelah melakukan proses asistensi ataupun post-test. Jadi yang pertama ada metode sterilisasi, di mana metode sterilisasi ini pada umumnya itu dibagi menjadi 3 proses atau 3 metode. Yang pertama ada metode fisika, metode kimia, metode mekanik. Kalau untuk metode fisika sendiri, ini biasanya digunakan pemanasan udara basah, contohnya menggunakan autoclave, pemanasan udara kering, contohnya biasanya menggunakan oven, dan yang terakhir itu biasanya menggunakan pemijaran. Kalau untuk metode kimia, ini biasanya digunakan satu bahan kimia untuk mencairkan satu bahan, biasanya menggunakan senyawa garam, larutan asam ataupun basa, serta lain sebagainya. Kalau untuk metode mekanik sendiri, ini digunakan biasanya proses filtrasi. Yang tadi dijelaskan, umumnya metode mekanik ini digunakan untuk sterilisasi yang tidak tahan terhadap pemanasan ataupun bahan kimia. Nah, selanjutnya yaitu kenapa kita menggunakan alkohol 70% untuk membunuh mikroorganisme. Nah, jadi di sini berdasarkan suatu penelitian dapat dinyatakan bahwa alkohol 70% itu mampu membunuh mikroorganisme yang bersifat patogen dikarenakan dapat merusak dinding selnya serta melakukan denaturasi protein, di mana denaturasi protein ini sebenarnya memiliki arti untuk memecah ikatan protein, sehingga bakteri yang ada itu dapat mati. Kemudian ada perbedaan prinsip dari oven dan autoclave. Jadi mana oven itu biasanya kita menggunakan udara panas kering dengan waktu yang cukup lama. Kalau untuk autoclave itu kita biasanya menggunakan tekanan tinggi dan dengan pemanasan yang bersifat basah, serta temperaturnya juga akan disesuaikan dengan keadaan yang ada. Nah, untuk efisien yang mana antara oven dan autoclave, biasanya itu lebih efisien dari autoclave dikarenakan uap air itu lebih mudah untuk menembus suatu permukaan, sehingga proses sterilisasinya pun akan berjalan lebih singkat. Kemudian ada penggunaan kertas coklat. Penggunaan kertas coklat ini digunakan tujuannya itu untuk mencegah bahan yang telah kita sterilisasi tersebut terkontaminasi. Kemudian bisa juga untuk membantu proses penyebaran panas
Dan yang ketiga itu agar bahan tidak mudah pecah karena kontak langsung dengan panas. Nah, untuk jenis pewarnaan sendiri itu dibagi menjadi dua bagian. Ada jenis pewarnaan asam dan jenis pewarnaan basah. Kalau untuk pewarnaan asam itu pewarnanya bermuatan negatif. Sedangkan pewarnaan bermuatan basah itu pewarnanya bermuatan positif. Nah, untuk pewarnaan asam sendiri ini ditujukan untuk pewarnaan latar belakang daripada mikroba yang kita identifikasi karena komponen dinding sel mikroba itu umumnya bermuatan negatif sehingga tidak akan terwarnai komponen dinding selnya. Sedangkan untuk pewarnaan bermuatan positif ini digunakan untuk mewarnai dinding sel dari bakteri tersebut. Jadi untuk pewarnaan positif ini yang diwarnai adalah bakteri yang kita akan amati. Sedangkan dinding selnya akan tetap berwarna bening. Sedangkan di latar belakangnya tetap berwarna bening. Nah, umumnya kalau positif itu kita menggunakan methylene blue. Seperti itu. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Insinyur Suprihatin, Magister Teknik, selaku dosen pembimbing dalam praktikum mikrobiologi industri ini, serta asisten laboratorium Mas Firhan Adam yang membimbing kami dalam proses pembuatan laporan dari modul sterilisasi dan pembuatan zat ini. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.